إنما تنذر من اتبع الذكر ونسي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما Tapi tidak berapa lama kemudian, kejadian tragis terjadi, di mana ada satu pohon mahoni yang tumbang tepat saat mereka sedang melintas. Dan naasnya bagian dari pohon yang ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki. Motor mereka sempat oleng sampai mereka bertiga ini terjatuh, dan di sini Rampak tidak selamat. Dan ternyata terlihat Pungkas yang sedang tidur sambil memeluk sebuah bambu. Kakinya terlihat kotor dipenuhi dengan tanah basah. Dan setelah dilihat lebih dekat lagi, bambu yang dia peluk adalah bambu yang biasanya tertancap untuk sebuah makam baru. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang kisah dua anak kembar yang bernama Pungkas dan Rampak. Yang dimana yang kita tahu, ada mitos yang menyebutkan jika ada salah satu anak yang sakit, maka kembarannya mungkin juga akan mengalami sakit yang sama. Tapi bagaimana jika salah satu anak ada yang meninggal? Apakah kembarannya juga ikut meninggal? Dan hari ini, gue akan membawakan kisah dari kutukan kembar sedara. Tapi sebelum gue mulai, gue punya info yang sangat penting banget nih buat kalian. Jadi tadi sebelum gue mulai shoot, gue sempet pakai produk dari Scarlett dulu nih. Nah, karena wajah gue sering banget kusam, gue pakai produk Scarlett yang Brightly Ever After Series. Cara pemakainya gampang banget. Jadi kita bersihin dulu muka kita pakai facial wash dari Scarlett. Dan gue suka banget sama wangi facial washnya. Habis dibersihin pakai facial wash, gue lanjut pakai Brightly Ever After serumnya. Biar kulit kita tambah cerah dan gak kusam. Karena serumnya ini punya kandungan glutathione yang bikin kulit kita jadi lembab, elastis, dan meningkatkan kecerahan kulit. Yang terakhir gue pakai Brightly Ever After Cream Day biar hasilnya ini lebih sempurna lagi buat kulit gue. Semua produk dari Scarlett mengandung glutathione dan vitamin C. Jadi kalian wajib punya produk dari Scarlett buat perawatan kulit kalian. Nah, itu tadi info yang sangat penting buat kalian. Jadi karena kita sebagai cowok juga harus peduli sama kulit wajah kita. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke cerita. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari kutukan kembar sedara, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor, kita mulai. Mungkin bagi pasangan petani Pak Kabul dan Ibu Sumiati, tahun ini adalah tahun yang sangat menggembirakan. Karena setelah penantian selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya mereka dikaruniai dua anak laki-laki kembar identik yang sehat. Dua anaknya ini bernama Pungkas dan Rampak. Meski hanya petani, Pak Kabul dan Ibu Sumiati ini tergolong petani yang cukup mapan dan juga terhormat. Mereka mempunyai sawah yang luas dan mereka juga sama-sama berasal dari keluarga yang terpandang. Kelahiran si kembar Pungkas dan Rampak ini tentunya disambut dengan penuh sukacita oleh Pak Kabul. Pasangan ini pun mengadakan upacara puputan dengan pertunjukan wayang kulit yang terbilang mahal. Nah, bagi yang belum tahu,
Upacara puputan ini adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan pada seorang bayi setelah tali pusarnya lepas dari perut bayi. Nah, Pak Kabul ini sempat dinilai berlebihan oleh keluarga besarnya. Tapi bagi Pak Kabul, upacara yang dia lakukan ini adalah tanda wujud bersyukurnya beliau atas lahirnya si kembar. Karena sebelumnya Pak Kabul dan Ibu Sumiati ini juga sempat putus asa di saat mereka tidak kunjung mempunyai momongan, dan tentunya bagi keluarga Pak Kabul kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan yang berlipat ganda diberikan oleh Tuhan. Karena sebelumnya Pak Kabul dan Ibu Sumiati ini juga sempat putus asa di saat mereka tidak kunjung mempunyai momongan, dan tentunya bagi keluarga Pak Kabul kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan yang berlipat ganda yang diberikan oleh Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, mereka pun hidup layaknya keluarga pada umumnya. Si kembar Pungkas dan Rampak tumbuh semakin besar. Mereka ini bisa dibilang sangat identik, karena dari segi fisik mereka memang sangat-sangatlah mirip. Sampai kadang-kadang orang-orang di sekitarnya sulit membedakan antara mana yang Rampak dan mana yang Pungkas. Tapi kalau dicermati sebenarnya mereka berdua tetap ada perbedaan yang mencolok yang terdapat dari sifat mereka berdua. Si Rampak ini cenderung lebih aktif, usil, dan sedikit nakal. Beda halnya dengan Pungkas yang lebih kalem, pendiam, dan punya logat bicara yang agak cadel. Pungkas dan Rampak ini bisa dibilang si kembar yang tidak terpisahkan. Di mana ada si Pungkas, di situ pasti ada si Rampak. Bahkan jika salah satu dari mereka ada yang sakit, pasti saudara kembarnya juga ikut sakit. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, Pungkas dan Rampak pun tumbuh besar dan bersekolah. Dan seperti anak pada umumnya, mereka berada di kelas dan sekolah yang sama. Semakin bertambah umur, perbedaan mereka semakin mencolok. Pungkas yang pintar di sekolah namun penakut dan sering dibully. Sedangkan Rampak yang kurang dalam akademiknya, namun pemberani dan suka berkelahi. Nah, pernah di suatu kesempatan saat kelas 3 SD, Rampak ini pernah berkelahi dengan kakak kelasnya. Setelah si Pungkas mengadu kalau dia baru saja dipalak oleh kakak kelasnya. Perkelahiannya cukup brutal untuk seukuran anak SD, sampai-sampai orang tua Rampak dan Pungkas ini harus dipanggil ke sekolah. Karena kakak kelas yang berkelahi dengan Rampak terluka cukup parah, hingga harus mendapatkan jahitan di kepalanya setelah dipukul dengan batu oleh Rampak. Meski kasar dan suka berkelahi, Rampak bukanlah pembuat onar. Dia hanya akan bertindak bila ada yang memulai atau ada yang menyentuh saudaranya. Dan tidak seperti saudara-saudara pada umumnya, Rampak dan Pungkas ini tidak pernah sekalipun berantem. Bahkan mereka berdua ini bisa dibilang saudara kembar yang sangat akur. Saat Rampak dan Pungkas ini menginjak umur 10 tahun, terjadi satu kejadian yang merubah keluarga ini untuk selamanya. Kejadian ini cukup tragis dan sangat mengejutkan, di mana saat itu di bulan puasa tepatnya 3 hari sebelum Lebaran, Pungkas dan Rampak diajak oleh ayahnya ke pasar untuk membeli baju baru. Ibu Sumiati sempat gak setuju jika Rampak dan Pungkas ikut ke pasar. Ibu Sumiati seakan mempunyai firasat yang gak enak, karena hari itu langit terlihat sangat mendung. Tapi pada akhirnya mereka tetap berangkat ke pasar dengan dibonceng 3 menggunakan motor. Sementara ibunya menunggu di rumah sendirian. Nah, setelah sampai di pasar dan mendapatkan baju yang diinginkan, mereka pun pulang. Dan di separuh perjalanan terjadi hujan yang sangat lebat. Pak Kabul sempat menepi dan memakai jas hujan. Kemudian setelah memakai jas hujan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Posisinya Pungkas berada di tengah dan Rampak berada di paling belakang. Pak Kabul yang saat itu mengendarai motor sudah mengurangi kecepatannya. Karena derasnya hujan kala itu juga menghambat penglihatan dari Pak Kabul. Tapi tidak berapa lama kemudian, kejadian tragis terjadi, di mana ada satu pohon mahoni yang tumbang tepat saat mereka sedang melintas. Dan naasnya bagian dari pohon yang ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki. Motor mereka sempat oleng sampai mereka bertiga ini terjatuh. Dan di sini Rampak tidak selamat. Karena bagian dari pohon yang ambruk
ternyata mengenai kepala bagian belakang dan tengkuk leher dari rampak. Pak Kabul melihat rampak sudah terbaring di tengah jalan dan terlihat darah keluar dari telinga rampak. Pak Kabul langsung menghampirinya, namun saat menggendongnya, Pak Kabul seketika menangis melihat bagian dari leher si rampak yang sudah terkulai ke belakang. Yang bisa dibilang rampak ini mengalami patah tulang di lehernya. Hingga akhirnya warga sekitar mulai berdatangan. Pak Kabul dan Pungkas dipapah menuju rumah terdekat. Sementara sebagian warga memayungi jasad si rampak. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, kabar duka ini sampai ke telinga Ibu Sumiati. Kabar ini tentunya sangat mengagetkan ibunya. Kemudian beliau datang ke lokasi diantar oleh tetangganya. Hingga akhirnya Ibu Sumiati melihat sendiri jasad rampak yang masih berada di tengah jalan. Singkat cerita, akhirnya jasad rampak dibawa pulang untuk dimakamkan. Tentunya dengan kepergian rampak ini membawa duka yang cukup dalam bagi keluarga Pak Kabul, terutama untuk si Pungkas. Dari proses disolatkan sampai akan dikuburkan, Pungkas tidak henti-hentinya menangis sambil memeluk tubuh saudaranya yang sudah dikafani. Kalau kamu mati, terus aku sama siapa? Jangan tinggalin aku, rampak. Perkataan yang diucapkan berulang kali oleh Pungkas di depan jasad rampak. Tangisannya sangat pilu hingga kerabat dan tetangganya yang mendengarnya juga ikut merasakan kesedihannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Selepas prosesi tahlilan, Pak Kabul melihat Pungkas yang sedang bermain gasing bambu di teras depan rumahnya. Sambil jongkok, Pungkas melamun mengamati putaran laju gasing dengan tatapannya yang terlihat kosong memendam kesedihan. Pak Kabul menghampiri Pungkas dan terlihat sepasang sendal jepit bertuliskan rampak di depan putaran gasingnya, yang seolah-olah dia sedang bermain dengan saudara kembarnya. Pak Kabul langsung menangis dan memeluk Pungkas. Kemudian Pungkas digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah oleh Pak Kabul. Hari pun berlalu, sudah hampir 40 hari setelah kepergian rampak. Si Pungkas mulai bersekolah lagi, dan sejak meninggalnya rampak, dia kini menjadi anak yang pemurung dan lebih pendiam. Nah, ada satu kejadian janggal yang dialami oleh Ibu Sumiati. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Pungkas yang sedang sekolah dan Pak Kabul juga tidak di rumah, sehingga hanya ada Ibu Sumiati di rumah. Saat itu Ibu Sumiati sedang menyapu ruangan di rumahnya. Dia mendengar ada suara siulan gasing bambu yang berasal dari kamar Pungkas dan juga rampak. Dengan sedikit keberanian, beliau mendekati sumber suaranya. Dengan perlahan dia membuka kamar anaknya, dan suara gasingnya masih terdengar. Setelah kamar dibuka, terlihat ada sebuah gasing yang sedang berputar di lantai. Ibu Sumiati terkejut melihatnya. Kemudian Ibu Sumiati mengambil gasingnya dan seketika tubuhnya gemetar. Air matanya nggak bisa terbendung lagi ketika melihat nama rampak tertulis di pinggiran gasing bambu itu. Hingga beberapa saat kemudian Pak Kabul datang dan melihat istrinya sedang menangis. Pak Kabul langsung menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Ibu Sumiati pun menceritakan semuanya. Pak Kabul sebenarnya di sini agak ragu dengan cerita istrinya, tapi dia mencoba bijak dan menenangkan istrinya. Sudah, Bu, yang sabar. Kita harus ikhlas. Jangan sampai Pungkas tahu, Bu. Kasihan. Selang beberapa lama, Pungkas pun pulang dari sekolah. Dengan muka lesu, dia langsung masuk ke kamar tanpa menyapa bapak dan ibunya yang saat itu tengah duduk di ruang tamu. Hingga sore menjelang barulah Pungkas keluar dari kamarnya dan makan. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 1 dini hari, suara gasing lagi-lagi kembali terdengar. Ibu Sumiati yang pertama terbangun langsung membangunkan Pak Kabul. Pak, dengar tidak? Iya, Bu.
Sampai di kamar anaknya, Pak Kabul langsung membuka pintu. Di situ terlihat Pungkas yang sedang bermain gasing. Dengan lembut Pak Kabul berkata, Kok belum tidur toh nak? Apa nggak ngantuk? Ora, Namun satu kata ini seketika membuat Pak Kabul dan istrinya tercengang. Karena saat itu Pungkas mengatakan dengan lantang. Padahal Pungkas ini logat bicaranya agak cadel dan dia tidak pernah kasar. Untuk meyakinkan, Pak Kabul kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Dan Pungkas kembali menjawab dengan nada yang lebih meninggi. Kok belum tidur toh nak? Apa nggak ngantuk? ora, aku tuh nggak mau tidur. Pungkas, ayo tidur. Sudah malam. Pungkas sudah tidur. Ini rampak, Bu. Jawaban dari Pungkas membuat Pak Kabul dan istrinya semakin kaget. Logat bicara Pungkas kali ini sangat mirip dengan rampak. Pungkas juga nggak biasanya berbicara lantang dengan orang tuanya. Hanya rampak yang mempunyai sifat seperti ini. Tapi setelah itu tubuh Pungkas terkulai lemas di lantai. Pak Kabul langsung menggendong tubuh Pungkas ke tempat tidurnya. Dengan perasaan yang masih bingung dan bertanya-tanya, apakah yang tadi menjawab pertanyaannya adalah sosok rampak. Hingga esok tiba, entah kenapa setelah kejadian semalam, Pungkas ini berubah menjadi lebih ceria. Sangat janggal menurut Ibu Sumiati. Karena karakter Pungkas biasanya kalem dan datar. Tapi pagi itu Pungkas nampak sangat bersemangat. Tidak seperti biasanya dia bernyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Ibu Sumiati yang teringat kejadian semalam langsung mencoba memastikan dengan bertanya ke Pungkas. Mereka menghela nafas lega setelah mendengar logat bicaranya Pungkas yang masih cadel. Pungkas pun berangkat ke sekolah. Di sini Pak Kabul dan istrinya lagi-lagi terkejut ketika melihat si Pungkas ini memakai sepatu dan tas milik rampak. Tapi mereka mencoba untuk mewajarkannya. Setelah Pungkas berangkat ke sekolah, Pak Kabul dan istrinya duduk bersama. Ibu Sumiati yang pertama membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. Apakah semalam itu beneran rampak ya, Mas? Mungkin hanya kita, Bu, orang yang bisa membedakan antara Pungkas dan rampak hanya dengan melihat sorotan matanya atau gerak langkahnya. Yang jelas, semalam aku melihat rampak di dalam tubuh Pungkas. Sulit dijelaskan memang, tapi aku berani sumpah, semalam ada rampak di tatapan mata Pungkas. Sampai akhirnya sekitar jam 11 siang, Pungkas pulang, tapi kali ini dia tidak sendiri. Dia diantar oleh ibu gurunya dengan baju yang kotor dan penuh dengan tanah. Setelah melihat ibunya, Pungkas langsung menangis dan berlari memeluk ibunya. Maaf, Bu. Tapi aku nggak salah. Anak itu yang ngejek aku terus. Dan berkata, rampak mati, rampak mati. Aku yang nggak terima toh, Bu. Kata ibu guru, Pungkas berkelahi di sekolah karena dia dibully oleh kakak kelasnya. Dengan kejadian ini, ibu guru tidak menyalahkan Pungkas karena dia sangat hafal dengan sifat Pungkas. Dan pasti ada hal yang keterlaluan sehingga membuat Pungkas menjadi semarah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Pungkas yang tiba-tiba demam dan terlihat sedang berada di kamar ibunya, dia menggigil kedinginan. Dalam demamnya, Pungkas juga sempat beberapa kali mengigau, lalu memanggil-manggil rampak dan tidurnya tampak tidak tenang. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 malam,
Demamnya mulai menurun dan tidurnya mulai nyenyak. Dan esok paginya, Ibu Sumiati dikagetkan dengan jejak-jejak kaki yang bercampur dengan tanah basah yang mengotori lantainya. Dari teras depan rumah sampai ke ruang tengah. Dia pun langsung ngasih tahu ke suaminya. Pak Kabul yang mengecek jejak kakinya merasa heran karena dilihat dari ukuran kakinya seperti bukan ukuran kaki orang dewasa. Sejenak mereka terdiam dan saling adu pandang. Pak Kabul dan Ibu Sumiati memikirkan hal yang sama. Dan mereka pun bergegas ke kamar Pungkas. Dan ternyata terlihat Pungkas yang sedang tidur sambil memeluk sebuah bambu. Kakinya terlihat kotor dipenuhi dengan tanah basah. Dan setelah dilihat lebih dekat lagi, bambu yang dia peluk adalah bambu yang biasanya tertancap untuk sebuah makam baru. Bambunya ini biasanya bersifat sementara untuk menandakan sebuah makam sebelum diberi batu atau kayu nisan. Pak Kabul dan Ibu Sumiati tentu kaget melihat hal itu. Seketika dia langsung berkata, "Jangan-jangan ini punya rampak, Bu." Dengan perlahan Pak Kabul melepaskan batang bambu dari pelukan Pungkas, lalu membawanya ke rumah Mas Kohar. Pak Kabul menceritakan apa yang terjadi dan menyuruh Mas Kohar untuk mengecek ke makam rampak pagi itu juga. Dan setelah dicek, memang benar, satu bambu yang menancap di makam rampak sudah hilang. Mas Kohar langsung pergi menuju rumah Pak Kabul dan memberitahukan hal itu kepada Pak Kabul. Beliau yang mengetahui bahwa itu memang benar nisan rampak, langsung lemas dan bingung. Mas Kohar juga tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya Ibu Sumiati menghampiri dan mengatakan kalau Pungkas kembali demam. Mas Kohar dan Pak Kabul menuju ke kamar Pungkas untuk melihat keadaannya. Pungkas terlihat pucat, badannya menggigil. Kemudian atas saran dari Mas Kohar, Pungkas langsung dibawa ke klinik. Setelah diperiksa, bersyukur Pungkas hanya demam biasa. 2 hari berlalu, tepat 40 hari meninggalnya rampak. Proses tahlilan untuk rampak dilaksanakan. Sementara waktu itu keadaan Pungkas belum begitu membaik. Pungkas masih terbaring lemas di kamarnya. Dan setelah prosesi tahlilan selesai, seperti biasa ada sebagian warga yang tidak langsung pulang. Mereka biasanya ngobrol sampai larut malam. Mbah Tejo, salah satu sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang cukup mengerti tentang hal spiritual, kemudian berkata kepada Pak Kabul, "Yang sabar dan ikhlas, Bul. Kasihan Pungkas. Gimana sekarang keadaannya?" "Iya, Mbah. Insya Allah saya ikhlas." Pak Kabul sedikit kaget mendengar itu. Memang dalam hatinya Pak Kabul belum sempat sepenuhnya ikhlas dengan kepergian rampak. Dia masih merasa bersalah atas musibah kecelakaan itu. Nah, akhirnya Pak Kabul mengajak Mbah Tejo masuk ke kamar Pungkas. Dan di depan Pungkas yang sedang terbaring sakit, Pak Kabul bercerita kepada Mbah Tejo tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mbah Tejo lalu meminta Pak Kabul untuk memanggil istrinya. Dia meminta puputan tali pusar milik Pungkas. Nah, sebagai info, kalau sebagian para orang tua di Jawa biasanya akan menyimpan tali pusar milik anaknya yang sudah terlepas. Tali pusar itu akan dijemur sampai kering sebelum nantinya disimpan, dan tali pusar ini biasanya digunakan sebagai suwuk atau penenang saat si bocah rewel. Nah, sampai akhirnya benda itu berhasil ditemukan. Tapi ada masalah baru di sini. Tali pusar itu ada 2 dan berada di dalam satu wadah. Ibu Sumiati dan Pak Kabul nggak bisa membedakan mana milik Pungkas dan mana milik rampak. Akhirnya Mbah Tejo menyatukan tali pusar itu dalam gelas. Dia lalu menyiramnya dengan air panas serta membacakan doa-doa. Setelah itu Mbah Tejo langsung menyuruh supaya airnya diminumkan ke Pungkas. Malam sudah larut, satu persatu warga sudah beranjak pulang. Suasana rumah kembali sepi, tinggal Ibu Sumiati, Pak Kabul, dan Mas Kohar.
Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara Pungkas dari kamar yang memanggil ibunya. Ibu Sumiati teringat pesan dari Mbah Tejo tadi. Kemudian dia meminumkan air tali pusarnya ke Pungkas. Sekitar 15 menit kemudian, ajaibnya, Pungkas mulai berkeringat. Ibu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega. Suhu tubuh Pungkas sudah mulai turun. Gak selang beberapa lama, Pungkas pun bangun dan minta makan. Ibu Sumiati pun langsung mengambilkan makanan untuk Pungkas. Pungkas saat itu makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Pungkas berkata, "Aku sudah kenyang, Bu. Tidak lapar lagi." Ibu Sumiati yang mendengar logatnya kembali tercengang karena dia masih merasa jika sosok Rampak belum keluar dari tubuh Pungkas. Ibu Sumiati langsung memberitahu ke Pak Kabul. Kemudian Pak Kabul dan Mas Kohar yang masih berada di ruang tamu langsung menghampiri ke kamar Pungkas. Dan di dalam kamar terlihat Pungkas yang sedang duduk di atas ranjangnya sambil senyum-senyum sendiri. Pungkas, Kok Pungkas sih? Saya Rampak, Pak. Mana baju baru saya, Pak? Sosok Rampak di dalam raga Pungkas meminta baju barunya yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Ibu Sumiati mengambilkan bajunya. Sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar untuk memanggil Mbah Tejo. Di situ Rampak yang di dalam tubuh Pungkas meminta Ibu Sumiati untuk memakaikan bajunya. Dengan gemetar dan menangis, beliau memakaikan baju yang ia pinta. Setelah dipakai, Pungkas berdiri perlahan dan turun dari ranjang. Dia berjalan menuju cermin kaca yang ada di dekatnya. Ibu Sumiati dan Pak Kabul yang berdiri di sampingnya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dan sosok Rampak dalam tubuh Pungkas ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ibu Sumiati yang udah gak tahan lagi kemudian mendekat dan memeluknya. Pak Kabul melihat kantong mata Pungkas perlahan mulai semakin menghitam. Lalu Pungkas kembali tersenyum menyeringai dan menatap Pak Kabul dari pantulan cermin di depannya. Firasat Pak Kabul udah gak enak. Dia langsung menarik istrinya dari pelukan Pungkas. Dan tubuh Pungkas pun kembali terkulai lemas di lantai. Tidak selang beberapa lama, Mbah Tejo dan Mas Kohar pun datang. Mbah Tejo mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Dan menurut pendapat Mbah Tejo, yang merasuki tubuh Pungkas itu bukanlah Rampak, tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi Rampak. Dan kenapa ini bisa terjadi? Menurutnya, kesedihan Pungkas yang terlalu dalam itulah yang membuat jin tertarik untuk menyerupai sosok Rampak. Akhirnya Mbah Tejo pun memberikan solusi supaya Pungkas diruqyah 3 hari lagi. Malam pun berlalu. Esok hari Pungkas bangun dengan keadaan bugar, namun terlihat seperti orang yang linglung. Ibu Sumiati yang khawatir mulai mengajaknya berbicara. Tapi ada yang aneh di sini. Logat bicaranya Pungkas sering berubah. Kadang meninggi menjadi Rampak, kadang kalem layaknya Pungkas. Pak Kabul dan Ibu Sumiati sedih melihatnya. Dengan keadaannya yang seperti itu, Pungkas juga menjadi sulit untuk diajak komunikasi. Tiga hari berlalu dengan keadaan Pungkas yang masih belum membaik. Tibalah waktunya Pungkas diruqyah oleh Mbah Tejo dan 2 temannya. Dan prosesi ruqyah dilaksanakan dengan cukup sulit. Pasalnya, sebelum diruqyah, tubuh Pungkas ini tidak sepenuhnya sadar karena masih dirasuki oleh jin yang menyerupai Rampak. Ruqyah ini disaksikan oleh Pak Kabul, Ibu Sumiati, dan Mas Kohar. Hingga akhirnya ruqyah selesai. Setelah Pungkas memuntahkan cairan kuning dari mulutnya, dia terlihat lemas dan hampir pingsan. Insya Allah, ini sudah selesai.
Gak selang beberapa lama Mbak Tejo dan juga temannya pamit pulang. Selepas maghrib, Mas Kohar, Pak Kabul, dan Ibu Sumiati kembali duduk dan ngobrol di ruang tamu. Ibu Sumiati masih tampak gelisah, mengingat Pungkas yang belum juga bangun, dan dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka kembali ngobrol panjang hingga akhirnya pembicaraan mereka terpotong karena terdengar suara gasing bambu. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung menuju sumber suaranya. Bukan dari kamar namun dari ruang tengah. Lalu betapa kagetnya mereka melihat Pungkas yang sedang bermain gasing. Pak Kabul, Mas Kohar, dan Ibu Sumiati hanya bisa berdiri tanpa berkata-kata. Pungkas pun menoleh dan menatap mereka satu persatu. Dia meraih gasingnya, lalu berdiri sambil memusungkan dadanya dan berjalan menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa. Tapi di sini, mereka kaget melihat cara jalannya, karena cara berjalan Pungkas mirip dengan rampak. Singkat cerita, malam pun tiba. Mas Kohar sudah pulang sementara Pungkas sudah tidur di kamarnya. Nah, sekitar jam 12 malam, Ibu Sumiati yang baru mau tidur terkejut ketika mendengar suara dari speaker masjid yang memberitahu jika Mbah Tejo telah meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal Bapak Imam Sutejo alias Mbah Tejo pada pukul 12 malam. Dan insya Allah akan dimakamkan pada pukul 6 pagi hari. Esok harinya para warga termasuk Pak Kabul berbondong-bondong melayat ke tempat Mbah Tejo. Dan meninggalnya Mbah Tejo cukup mengagetkan desa. Pasalnya, Mbah Tejo ini masih terlihat bugar. Dan menurut kesaksian istrinya, beliau meninggal dalam keadaan duduk bersama istrinya. Dan apakah ini ada hubungannya dengan kasus rampak? Singkat cerita, hari pun berlalu. Nampaknya ruqyah tempo hari tidak berhasil. Karena nyatanya Pungkas masih belum sembuh. Karakter rampak masih terus muncul dan semakin mendominasi. Pungkas menjadi sulit untuk berkomunikasi. Hingga Pak Kabul dan Ibu Sumiati sempat pasrah. Berbagai jalan sudah ditempuh oleh Pak Kabul dan Ibu Sumiati. Dari dukun, Pak Kiai, Ustadz, sampai medis. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai akhirnya setahun berlalu. Pungkas kini semakin kurus. Dan dia tidak mau beranjak dari kamarnya. Dan suatu hari, Ibu Sumiati bermimpi didatangi oleh almarhum Mbah Tejo. Dan dalam mimpi itu, Mbah Tejo hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja. Pungkas sudah dirampas jiwanya." Mungkin itulah yang disebut sebagai rampas jiwa. Sampai akhirnya di tahun 99, di umurnya yang ke-15 tahun, Pungkas yang sudah tidak kuat lagi menahan rindu kepada saudaranya, ditemukan sudah tidak bernapas lagi. Di atas ranjangnya dengan tersenyum kecil. Pungkas dimakamkan tepat di samping rampak. Dan kini, sudah tidak ada lagi yang memisahkan mereka berdua. Oke, itu tadi kisah kutukan kembar sedara yang gue bawain hari ini. Dan terima kasih untuk Agil Saputra buat ceritanya. Jadi buat kalian yang mau baca cerita lengkapnya, kalian bisa langsung aja mampir ke Twitternya dan linknya gue taruh di deskripsi. Terima kasih juga buat Scarlett yang udah percayain kita buat review produknya. Dan gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.